Warga Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak heboh dengan penemuan mayat satu keluarga di dalam rumah. Peristiwa ini viral di media sosial yang diposting di akun X, Twitter, pada Kamis, 2 Januari 2026. Sebanyak 4 orang yang tinggal di dalam rumah itu. 3 diantaranya ditemukan tidak bernyawa. 1 orang lagi dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Metro Jakarta Utara Ibda Mariati Jonggi membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya petugas saat ini sudah berada di lokasi untuk mengevakuasi para korban. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan perihal penyebab pasti 3 orang tewas. Betul, kejadian itu sudah dilakukan olah TKP dan sedang dilakukan penyelidikan oleh Satreskrim Polres Metro Jakut dan Polsek Tanjung Priok, kata Ibda Mariati kepada wartawan. Polisi belum dapat menyimpulkan satu keluarga ini korban pembunuhan. Termasuk luka apa saja yang ditemukan di tubuh korban. Ibda Mariati hanya mengatakan polisi masih melakukan pendalaman. Warga di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, digegerkan oleh penemuan 3 jenazah yang masih merupakan satu ikatan keluarga di dalam rumah mereka. Para korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia, yang memicu kepanikan luar biasa di lingkungan pemukiman padat penduduk tersebut. Ketiga korban ditemukan di ruangan yang berbeda-beda namun masih dalam satu lingkup bangunan yang terkunci dari dalam. Penemuan ini segera menjadi perhatian serius pihak kepolisian karena jumlah korban yang lebih dari 1 orang dalam satu lokasi kejadian. Kejadian ini menyedot perhatian halayak luas karena jarang terjadi kematian satu keluarga secara bersamaan di wilayah pemukiman tersebut. Polisi langsung melakukan sterilisasi area guna menjaga keaslian tempat kejadian perkara dari kerumunan warga yang penasaran. Misteri kematian satu keluarga ini terungkap berawal dari kecurigaan tetangga sekitar yang mencium aroma tidak sedap yang sangat menyengat. Bau busuk tersebut tercium selama beberapa hari terakhir dan semakin menguat saat warga melintas di depan rumah korban. Awalnya warga mengira bau tersebut berasal dari bangkai hewan, namun kecurigaan meningkat karena penghuni rumah tidak terlihat keluar selama berhari-hari. Warga kemudian melapor kepada ketua RT setempat dan pihak kepolisian untuk melakukan pengecekan secara resmi. Setelah dilakukan pembongkaran paksa pada akses masuk yang terkunci, sumber bau tersebut dipastikan berasal dari jenazah para korban yang sudah mulai mengalami proses pembusukan. Fakta ini menunjukkan bahwa para korban telah meninggal dunia setidaknya 2 hingga 3 hari sebelum ditemukan. Salah satu fakta penting yang ditemukan polisi saat olah TKP awal adalah kondisi seluruh pintu dan jendela rumah dalam keadaan terkunci rapat dari bagian dalam. Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kerusakan paksa pada pintu utama maupun jendela saat petugas pertama kali tiba di lokasi. Kondisi rumah yang terkunci dari dalam ini menjadi teka-teki bagi penyidik untuk menentukan apakah ada keterlibatan orang asing atau tidak. Polisi harus bekerja sangat teliti untuk mencari celah masuk lain yang mungkin digunakan jika memang terjadi tindak kriminal oleh pihak luar. Fakta kunci ini mengarahkan penyidikan pada 2 kemungkinan besar, kematian akibat faktor internal keluarga atau tindakan kriminal yang sangat rapi. Tim identifikasi terus mengumpulkan bukti dari kunci-kunci pintu untuk mencari sidik jari selain milik anggota keluarga tersebut. Berdasarkan pemeriksaan fisik awal terhadap ketiga jasad, polisi melaporkan bahwa secara kasat mata tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang ekstrim. Tidak ada luka terbuka yang besar atau bekas penganiayaan berat yang terlihat pada permukaan tubuh para korban saat pertama kali dievakuasi. Namun,
Polisi menegaskan bahwa pemeriksaan luar saja tidak cukup untuk menyimpulkan penyebab kematian secara pasti. Diperlukan pemeriksaan medis yang lebih mendalam untuk mengetahui apakah ada luka dalam atau faktor lain yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Ketiadaan tanda kekerasan fisik yang menonjol ini menambah misteri di balik kasus ini, karena kematian terjadi pada 3 orang sekaligus. Polisi tetap berhati-hati dan menunggu hasil resmi dari tim dokter forensik untuk memberikan pernyataan lebih lanjut. Salah satu hipotesis yang sedang didalami oleh penyidik adalah kemungkinan para korban meninggal akibat menghirup gas beracun atau paparan bahan kimia. Mengingat kondisi rumah yang tertutup rapat, kebocoran gas cair atau zat kimia tertentu bisa menjadi penyebab fatal bagi penghuni di dalamnya. Polisi memeriksa area dapur dan saluran udara untuk memastikan tidak ada kebocoran dari tabung gas atau perangkat rumah tangga lainnya. Selain itu, sampel sisa makanan dan minuman di dalam rumah juga diambil untuk diuji di laboratorium guna memastikan tidak ada kandungan racun. Kemungkinan keracunan ini menjadi fokus karena bisa menjelaskan mengapa 3 orang meninggal secara bersamaan tanpa adanya tanda perlawanan fisik. Penyelidikan teknis terhadap kondisi lingkungan di dalam rumah dilakukan secara intensif oleh tim ahli gabungan. Untuk mengungkap penyebab pasti kematian, Polres Metro Jakarta Utara melibatkan tim Inavis dan Pusat Laboratorium Forensik, Puslap4, Polri. Tim gabungan ini melakukan olah TKP secara mendalam selama berjam-jam untuk mencari bukti mikroskopis di lokasi. Petugas menyisir setiap sudut ruangan, mulai dari tempat tidur hingga area ruang tamu untuk mencari barang bukti sekecil apapun. Penggunaan bahan kimia khusus dilakukan untuk mendeteksi keberadaan sidik jari atau bercak yang mungkin sudah dibersihkan. Keterlibatan Puslap4 menunjukkan bahwa kasus ini dianggap sangat serius dan memerlukan pembuktian ilmiah yang akurat. Hasil dari laboratorium forensik akan menjadi dasar utama kepolisian dalam menentukan arah penyelidikan selanjutnya. Penyidik menyita beberapa telepon genggam milik anggota keluarga yang ditemukan di lokasi sebagai barang bukti kunci. Ponsel tersebut akan diperiksa komunikasinya untuk melihat aktivitas terakhir para korban sebelum mereka meninggal dunia. Melalui pemeriksaan digital forensik, polisi berharap dapat menemukan petunjuk apakah ada ancaman, masalah keuangan, atau keluhan kesehatan yang disampaikan korban kepada orang lain. Jejak komunikasi digital ini dianggap sangat vital untuk mengungkap motif di balik tragedi ini. Data dari ponsel juga bisa membantu menentukan kerangka waktu, timeline, kejadian secara lebih presisi melalui jejak penggunaan aplikasi. Sinkronisasi waktu antara aktivitas ponsel dan estimasi